Pertama, jumlah dividen yang diterima oleh negara kurang lebih sama sebelum kita menguasai 51% lebih, 50% lebih saham Freeport. Sama katanya. Tetapi bedanya adalah pada waktu itu dividennya langsung untuk negara. Tapi sekarang tidak. Dividen Freeport itu dikonsolidasikan di Mind ID yang sekarang Grace Natali menjadi salah seorang komisarisnya, ya. Maka uang hasil dari Freeport tersebut bukan masuk ke kas negara, tapi untuk bayar utang. Memang take over saham Freeport tidak pinjam uang luar negeri. Karena itu orang mengatakan, ngapain kita ambil saham Freeport? Toh regulasinya di kita, kan kita bisa akhiri perjanjian itu kalau memang sudah berakhir. Belum lagi kalau kita bicara tentang KKN nepotisme, fenomena Gibran, fenomena Kaisang, fenomena Fufu Fafa, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi bro, terlalu banyak yang bisa kita katakan bahwa pemerintahan ini tidak baik-baik saja. Yang terakhir adalah di Desember 2021 Pak Jokowi menghadiri pertemuan G20 di Roma. Di sana hampir saja kena jebakan oleh 16 negara besar di dunia itu termasuk Eropa dan Amerika. Di sana Pak Jokowi tidak mau menandatangani kesepakatan untuk menjual bahan mentah. Jadi karena apa? Kita sudah mencantumkan rencana hilirisasi. Di sana dia mau dijebak, sehingga begitu dia tahu itu, dia keluar dari ruangan dan rapat itu bubar. Jadi keberaniannya, konsistennya terhadap negara ini luar biasa. Begitu kok mau kalian marginalkan. Kalian itu siapa? Kalian itu siapa? Refli Harun itu siapa? Bengok-bengok. Faisal Assegaf itu siapa? Bengok-bengok. Rocky Gerung itu siapa? Bengok-bengok. Ya? Bahkan Pak Mahfud sendiri pun kalau Anda masih bengok-bengok, Anda itu siapa gitu. Bukan tidak punya jasa, tapi jasa itu Anda bakar sendiri sekarang. Ya, jangan membakar dupa dari ujung kain Anda sendiri. Nanti kebakar badannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sahabat sekalian, ini menarik sekali ya. Saya pakai kacamata hitam dulu ya. Jadi sobat era sekalian, saya mendapatkan video ya yang agak panjang lumayan dari Profesor Edi Suasono ya. Seorang pejuang pastinya. Dan saya merasa penasaran ya videonya apa. Oh ternyata videonya nyinggung-nyinggung nama saya juga. Nama saya, nama Faisal Assegaf, nama Rocky Gerung disinggung-singgung. Dia tanya, RH itu siapa? FH itu siapa? RG itu siapa? Nah, dia juga siapa? Jadi kita tanya-tanya sama-sama siapa ya. Jadi Anda tanya siapa saya juga tanya siapa Anda, ya kan? Orang miskin pura-pura kaya, ya kan? Padahal banyak harta benda ya. Dia tanya siapa saya juga tanya siapa Anda. Jadi bisa bikin pantun ya. Jadi saudara sekalian, memang ya keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi ini adalah memunculkan kelompok-kelompok diehardnya ya. Yang ya katakanlah yang kemudian justru membelah masyarakat. Jadi divided society. Kita mengkritik kekuasaan itu bukan karena kita tidak suka dengan penguasa, bukan kemudian kita tidak punya bahan untuk mengapresiasi penguasa, bukan. Kita mengerti kekuasaan itu pada bagian yang memang perlu dikritik.
yang tidak dikritik itu ya kita akui sebagai achievement prestasi. Jadi rupanya Bapak ini yang saya tidak kenal, ini mohon maaf Pak ya, saya nggak saya nggak tahu siapa dia ya. Tetapi pasti dia nanti akan lihat channel ini ya. Dia katakanlah memuji-muji Jokowi setengah mati ya, seolah-olah ini presiden, ini pemimpin tidak ada lemahnya. Saya mengkritik Jokowi bukan berarti mengatakan Jokowi lemah semua, enggak. Tapi banyak sekali hal-hal yang buruk yang diciptakannya. Tapi yang baik kita akui. Oke, Bapak ini ya entah siapa namanya, ini mohon maaf Pak ya sekali lagi, cerita mengenai kehebatan Jokowi. Misalnya membubarkan Petral, lalu dibilang kemana aja tuh presiden sebelumnya. Ya elah saya bilang, kalau yang dia katakan periode pertama, ya saya juga ada di kelompok yang mengapresiasi itu. Saya kan 2014 pendukung Presiden Jokowi. Sama seperti Anies Baswedan. Sama seperti pejuang-pejuang aktivis HAM lainnya misalnya yang tidak ingin melihat Prabowo berkuasa karena Prabowo adalah dianggap pelanggar hak asasi manusia. Ketika terjadi peralihan kekuasaan tahun 1998. Melakukan penculikan. Sehingga kemudian diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Perwira. Masa kita mau dipimpin oleh the son-in-law of penguasa Orde Baru kan begitu. Makanya saya orang-orang lainnya ya bahkan juga pemuja SBY ini mohon maaf ya, pemuja SBY seperti Denny Indrayana ya, bukan pemuja sih sebenarnya ya, orang yang pernah bekerja sama SBY seperti Denny Indrayana pun mengacungkan tangan dua jari karena pada tahun 2014 Jokowi nomor 2 makanya salam dua jari. Nah, berikutnya beda lagi ya. Ketika tahun 2019 dia nomor 1. Jadi salam satu jari. Jadi saudara sekalian, kalau urusannya adalah urusan Petral, ya saya pun mengapresiasi. Tapi jangan lupa, itu adalah awal-awal pemerintahan Jokowi di mana dia mau ya merekrut orang-orang kritis seperti Sudirman Said, dan Sudirman Said merekrut Faisal Basri untuk melihat mengelola tata niaga. Jangan lupa, yang ditembak itu kan kroninya wakil presidennya Prabowo, Hatta Rajasa dalam bisnis tata kelola migas tersebut ya. Waktu itu kan Reza Khalid yang terkenal. Nah, sehingga Petral dibubarkan. Tapi sekarang coba lihat. Jadi sebelum meninggal almarhum Faisal Basri ke sini, ya balik lagi perilaku siapa yang menguasai sektor migas dan lain sebagainya. Petralnya nggak ada, tetapi perusahaan lain melakukan hal yang sama. Jadi balik lagi sobat yang mengatakan siapa saya dan lain sebagainya. Yang kedua, dia puji soal pengambil alian saham Freeport. Nah, kalau kita bicara pengambil alian saham Freeport, ini juga menjadi persoalan. Karena kalau Said Didu mengatakan tahun lalu ya 2022 atau 2023, saya kurang lebih dia mengatakan itu yang namanya Freeport mau membagikan dividen ya. Pertama, jumlah dividen yang diterima oleh negara kurang lebih sama sebelum kita menguasai 51% lebih, 50% lebih saham Freeport. Sama katanya. Tetapi bedanya adalah pada waktu itu dividennya langsung untuk negara. Tapi sekarang tidak. Dividen Freeport itu dikonsolidasikan di Mind ID yang sekarang Grace Natali menjadi salah seorang komisarisnya ya. Perusahaan Mind ID sebagai holding, gak perlu kerja capek-capek, cukup mengawasi anak-anak perusahaan yang memang sudah jadi. Maka uang hasil dari Freeport tersebut bukan masuk ke kas negara, tapi untuk bayar utang. Memang take over saham Freeport tidak pinjam uang luar negeri. Karena itu orang mengatakan, ngapain kita ambil saham Freeport? Toh regulasinya di kita, kan kita bisa akhiri perjanjian itu kalau memang sudah berakhir. Sebagai Pacta Sunt Servanda. Nah ini ingat Rocky Gerung jadi ya. Jadi Pacta Sunt Servanda. Artinya perjanjian harus dihormati. Harus menjadi undang-undang bagi para pembuatnya. Kita hormati perjanjian Freeport tersebut. Begitu habis, sudah kita take over 100% untuk Indonesia. Nggak perlu kita ambil sahamnya melalui mekanisme perusahaan. Ya kan begitu. Tetapi apapun itu memang soal Freeport ini pro dan kontra. Soal pembubaran Petral 100% orang setuju. Tapi soal pengambilan saham Freeport orang pro dan kontra. Lalu dia juga cerita tentang smelter. Coba cek smelter itu walaupun dibangun di Indonesia berapa persen untuk
berapa persen investasi asingnya. Jangan-jangan smelter itu tempatnya saja di Indonesia, tapi yang miliknya ya milik China juga. Oh, itu investasi dalam negeri. Iya, kalau seandainya ada yang namanya good corporate governance. Kita kan sudah tahu bagaimana investasi Cina itu justru menguasai perekonomian Indonesia. Ya, dia tanam modal, orang-orangnya, manusia-manusianya dia bawa juga. Jadi kita be fair lah ya. Lalu apalagi yang dia puji soal G20. G20 atau apa ya? Yang intinya adalah Presiden Jokowi keluar dari perjanjian karena itu akan menandatangani dibolehkannya ekspor raw materials, bahan mentah. Wah, lalu kemudian Indonesia hilirisasi katanya begitu. Ya, coba kita cek hilirisasi yang dilakukan Indonesia itu sampai tahap keberapa. Contoh nikel misalnya. Kalau berpegangan pada Faisal Basri, itu pendapatan Indonesia dari nikel itu termasuk hilirisasinya minus katanya, bayangkan. Awalnya dia ngomong 90% dikuasai Cina, 10% Indonesia. Tapi sekarang dia bilang salah saya, minus. Kenapa minus? Ya karena 90% keuntungan China itu iya. Lalu 10% kita itu tidak balik kalau kita berikan kebebasan, misalnya pembebasan biaya ekspor, biaya impor dan lain sebagainya. Jadi bro ya, coba cek dulu lah. Good governance ya, clean government, tata kelola pemerintahan yang baik yang diciptakan oleh Presiden Jokowi. Jangan-jangan korup semua. Belum lagi menteri-menteri yang dia angkat, yang dia pertahankan. Operator bisnisnya yang kita akan bisa tunjuk satu demi satu namanya. Dipertahankan di dalam pemerintahannya. Ya. Lalu kalau mau menunjukkan keburukan-keburukan, oh banyak sekali. Sebagai contoh misalnya proyek IKN. Itu sudah kita gelontorkan puluhan triliun, ratusan triliun. Tapi yang terjadi apa? Itu bakal menjadi proyek mangkrak. Maju kena, mundur kena. Itu kata Kasino Dono Indro dulunya. Maju kena, mundur kena. Belum lagi kalau kita bicara tentang KKN nepotisme. Fenomena Gibran, fenomena Kaisang, fenomena Fufu Fafa. Ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi bro, bro senior ya. Terlalu banyak yang bisa kita katakan bahwa pemerintahan ini tidak baik-baik saja. Makanya di akhir masa pemerintahannya orang kemudian cenderung menghina, mengejek presiden kita sekarang dengan memanggilnya Mulyono. Majalah Time from New Hope to Mulyono untuk menunjukkan itu adalah ejekan bagi Presiden Jokowi. Orang bilang Mulyono itu kan nama kecil dia yang sudah ditinggalkan karena sakit-sakitan. Begitu orang memanggil dia dengan Mulyono itu kan semacam ejekan sesungguhnya. Dan sekarang berapa banyak orang menuntut agar Mulyono ini kemudian diberhentikan atau mengundurkan diri serta diproses hukum setelah tidak lagi menjabat. Jadi bukan yang ngomong bukan RH saja, bukan Faisal Assegaf saja, bukan Rocky Gerung saja yang Anda katakan siapa mereka. Ya memang kita bukan siapa-siapa. Kita ini kutu kupret. Saya ini kutu kupret ya kan. Gak punya achievement apa-apa, gak punya prestasi. Bener. Gak punya sejarah jabatan. Satu-satunya jabatan yang pernah ada sebagai komisaris utama BUMN. Itu pun tetap saja saya ngomong kritis. Ya kan. Tetapi intinya kita ingin sebagai warga negara ingin melihat negara ini baik-baik saja. Tidak dipimpin oleh orang yang serakah. Orang yang mendahulukan kepentingan keluarganya. Orang yang secara root men-take over partai politik orang. Orang yang tidak menghargai demokrasi dan tidak paham bagaimana menumbuh kembangkan demokrasi. Itu soalnya. Dan it happened already dengan kepemimpinan yang sekarang. Kalau sekarang Prabowo kemudian kata Hasan Nasbi, inilah pemerintahan yang smooth transition, ya kan? Saya katakan dari SBY ke Jokowi jauh lebih smooth kalau mau jujur. Nggak ada gejolak, nggak ada macam-macam. Ini gejolaknya tinggi. Tuntutan orang untuk memberhentikan Jokowi di tengah jalan tinggi. Kalau smooth transition itu Anda bayangkan bahwa sekarang keinginan Prabowo sudah diakomodir Jokowi, itu namanya bukan smooth transition. Itu namanya apa istilahnya ya? Insider trading kalau pakai saham itu ya. Jadi Prabowo belum berkuasa itu sudah menitipkan kekuasaan, sudah bagi-bagi kekuasaan. Itu bukan hal yang sehat. Kalau kita bicara mengenai mandat itu 5 tahun. Mandat Prabowo nanti setelah 20 Oktober. Ya, harusnya tidak dia cawe-cawe dalam pemerintahan sekarang. Tapi whatever it is ya, saya ingin mengatakan ya,
Saya yakin orang kayak saya, insya Allah nggak ada soal kebencian dan lain sebagainya. Tidak ada keinginan untuk menjabat. Sama seperti Rocky Gerung juga ya, pernah mengatakan itu bahwa memang begitulah dia. Mau presidennya siapa, ya dia akan menjadi seorang critical thinking, seorang yang kritis, ya kan? Bukan karena tidak mau dapat jabatan, tapi memang the nature of Refli Harun sama Rocky Gerung itu jangan-jangan ya sudah begitu saja. Diciptakan untuk menjadi pengkritik. Ya, cuman kalau saya masih bisa lah. Kalau Rocky beda sekali the nature-nya. Dia hidup di alam intelektual yang sangat kental. Jadi Anda tidak bisa kemudian mengatakan he is nothing. Tapi kalau Anda kemudian mengatakan he is nothing, ya gak apa-apa juga. Kita juga gak pernah sakit hati dikatakan siapa. Justru kalau Anda memuji-muji, nah itu malah kita bingung ya kan. Yang harus dipuji itu orang yang punya achievement yang jelas, tulus, ikhlas ya. Ketika kekuasaan di tangannya, triliunan di tangannya, dia tidak korup, nah itu baru Anda harus puji. Tapi ada gak pemimpin seperti itu ya? This is the question. Begitulah bunyinya Sobat Era sekalian ya. Tetapi intinya adalah saya tidak berkeberatan dikritik. Saya senang mendengarkan kritiknya. Saya dengarkan sampai habis ya videonya. Dan saya kira ya itu memberikan pembelajaran. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kita pasti benar. Tapi kalau kita merasa benar ya jangan juga kita malu atau takut untuk memperjuangkannya. Kan begitulah bunyinya. Oke, coba kita lihat. Kemudian gini ya, saya itu selalu mengatakan begini, Anda tidak boleh merasa bahwa Anda dikenal. Karena itu membuat Anda akan sombong. Tapi kalau Anda ada orang yang mengatakan Anda siapa, ya Anda jawab aja. Saya bukan siapa-siapa. Alhamdulillah memang bukan siapa-siapa, warga negara biasa. Kebetulan saja ada teknologi yang namanya YouTube sehingga kita punya kemewahan untuk berbicara terus-menerus di depan publik. Kan begitu Sobat Era sekalian ya. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran. Entah siapa dia, saya juga kagak kenal ya. Tapi mohon maaf kalau dia ternyata orang terkenal, berarti saya yang kutu kupret, saya yang kemudian tidak punya wawasan dan lain sebagainya. Dan terima kasih dengan Profesor Edi Suasono yang sudah menyampaikan video ini kepada saya dan sehingga saya bisa menyimaknya sambil memperhatikan omongannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Sebelumnya hutan kita dibabat habis, juga tidak ada bekasnya, ya, tidak ada bekasnya itu. Nah, kok jadi begini? Ini kita merdeka, tapi kerusakannya semakin tidak terkendali, eksploitasi sumber daya alamnya kian Luar biasa. Masif gitu. Tapi bahkan nggak ada. Bekasnya ke rakyat nggak ada tuh. Ke rakyat kan itu tadi yang per kapita itu. Iya. Kok flat terus. Pak Jokowi bicara industri, bikin kawasan industri di Batang, di mana-mana gitu ya. Industrinya melambat terus. Jadi pertumbuhan industri itu kalau dulu 2 kali lipat dari PDB kue nasional, sekarang selalu di bawah PDB. Nah, kenapa industri penting? Karena industri itu menciptakan nilai tambah. Diolah, tadinya karet itu harganya 10 bisa jadi 100. Gara-gara jadi ban kan gitu. Nah, sekarang dijual semua. Bahkan lebih parah lagi sekarang, kita sudah kasih kekayaan alam itu kepada investor. Barangnya belum ada. Biji nikel. Itu investornya dari 21 dari China daratan itu. Dari 23, 21 China daratan. Nah, mereka yang Abang bilang mereka mendapatkan manfaat 90% dari ini fantastis ini. Jadi kalau pabrik mereka di China beli biji nikel di pasar Shanghai itu harganya $80. Pemerintah Indonesia menetapkan harganya $34 saja kalau di sini.
Tidak ada negeri yang setolol ini, maaf ya kalau saya katakan. Harga di dunia $80. Itu kita semua tolol ya kita. Tapi Yang mengelola lah, yang yang menetapkan HPM itu, Iya. harga patokan nikel. Nah sekarang mereka tuh bayangkan untungnya luar biasa. Lantas pemerintah wah ekspor stainless steel kita naik luar biasa, memang naiknya ekspornya. Iya. Tapi yang ekspor mereka, modalnya dari mereka, ya rupiahnya tidak menguat. rupiahnya paling cuma pajak nggak seberapa gitu. Iya, rupiahnya terbang ke 15.000 kan, walaupun sekarang udah menguat kembali. Karena apa? Karena yang terjadi adalah peningkatan nilai tambah di China, bukan di Indonesia. Di Indonesianya cuma 10% itu. Di China 90%. Di China lari ke Tapi 90%. raw materialsnya punya kita. Iya.